Selamat siang pemirsa, kembali hadir di hadapan Anda Teras Berita yang akan menyajikan informasi secara aktual dan terpercaya. Bersama saya, Saidah Adenia. Dan saya, Iza Fatir Awanda, akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Dan inilah Teras Berita. Hujan deras yang terjadi sejak sore hingga malam hari pada Kamis 30 Oktober 2025 menyebabkan banjir menggenangi Jalan Lejen Suprapto, Ponorogo. Banjir setinggi 20 hingga 30 cm ini terjadi di sekitar kawasan Kampus 1 UIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Akibat luapan air yang dipicu sumbatan sampah pada drainase. Berikut informasi selengkapnya. Hujan dengan intensitas tinggi sejak petang membuat aliran air di Jalan Lejen Suprapto tak mampu mengalir secara normal. Akibatnya, sejumlah titik di sekitar Kampus 1 UIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo tergenang banjir. Kami melaporkan langsung dari Jalan Lejen Suprapto Ponorogo, tepatnya berada di sekitar kawasan Kampus UIN Ponorogo dan juga Kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Banjir kembali terjadi akibat cuaca yang mulai memburuk belakangan ini, karena diakibatkan curah hujan deras. Meluapnya air pada malam hari ini diperkirakan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air mencapai 20 hingga 30 cm yang diakibatkan oleh cuaca karena hujan deras dari sore tadi hingga malam hari ini. Banjir terjadi tidak hanya karena curah hujan yang tinggi, namun juga sampah kiriman yang menyumbat saluran drainase. Sampah yang terus-menerus datang menyebabkan air tak mampu mengalir secara normal dan akhirnya meluap ke badan jalan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengupayakan perbaikan dan renovasi tanggul, namun genangan masih terjadi akibat intensitas hujan yang sangat tinggi. Meski kondisi jalan tergenang banjir, beberapa pengendara motor masih terlihat berlalu lalang di jalan ini. Pengendara terlihat memperlambat laju untuk menghindari kerusakan mesin akibat ketinggian air. Petugas dan warga setempat menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika melintas di wilayah tergenang banjir. Genangan 20 hingga 30 cm dinilai dapat membahayakan motor. Masyarakat juga diharap untuk tidak membuang sampah sembarangan agar banjir tidak terulang lagi. Berita kedua datang dari Kabupaten Ponorogo. Gua Meranten menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Ponorogo. Berada di lereng Gunung Bayangkaki Desa Temon, kawasan ini menawarkan keindahan alam pegunungan dan pemandangan Waduk Bendo yang begitu memukau. Suasana asri dan udara sejuk membuat lokasi ini semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Berikut berita selengkapnya. Keindahan Gua Meranten terlihat dari pemandangan tebing yang menjulang tinggi dan Waduk Bendo yang membentang di depannya. Potensi alam ini menjadi daya tarik terbaru bagi warga Ponorogo untuk menikmati wisata pegunungan yang masih alami. Selamat sore, bersama saya Arif melaporkan langsung dari Gua Meranten Bayangkaki Kabupaten Ponorogo. Di tengah hijaunya perkebunan dan tebing yang menawan, para pengunjung menyaksikan keindahan Gua Meranten yang berada di badan Gunung Bayangkaki Kabupaten Ponorogo. Sebelumnya kan viral, terus tempat parkirnya itu kurang baik, terus mengganggu orang sekitar, terus dibuatkan tempat parkir supaya nyaman. Pengelola Gua Meranten juga menjelaskan bahwa wisata alam ini masih dalam tahap pengembangan, namun telah menarik banyak minat pengunjung dari berbagai daerah. Berbagai upaya pun juga dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung sekaligus menjaga keasrian lingkungan sekitar goa. Dengan lokasi yang strategis di lereng Gunung Bayangkaki, Gua Meranten memiliki potensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata alam andalan di Kabupaten Ponorogo. Pemandangan Waduk Bendo dari ketinggian menjadi daya tarik utama yang membuat wisata ini semakin dikenal. Tradisi Jamasan Pusaka kembali digelar di Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Acara yang berlangsung dari tanggal 26 hingga 31 Oktober ini menjadi momen sakral bagi masyarakat dalam merawat dan mensucikan pusaka warisan budaya. Prosesi Jamasan Pusaka di Pendopo Agung Ngambar Arum ini
menjadi rangkaian utama dalam acara yang berlangsung selama 6 hari di Desa Dadapan. Tradisi ini menjadi wujud penghormatan terhadap pusaka sekaligus upaya mempertahankan tradisi budaya yang telah menjadi identitas masyarakat Ponorogo. Dalam rangkaian acara, masyarakat juga menggelar kenduri untuk makan bersama sebagai wujud rasa syukur. Kenduri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi ini sebagai doa bersama untuk keselamatan serta keberkahan pusaka dan lingkungan. Suasana makin hikmat dengan iringan gamelan Jawa yang terdengar sepanjang acara. Selama acara berlangsung, terdapat berbagai kegiatan lain seperti pagelaran pusaka, workshop warongko, sarasehan pusaka, bursa pusaka, serta pameran batu mulia. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi akan nilai-nilai filosofi dalam tradisi pusaka Ponorogo. Acara ini dihadiri seluruh siswa-siswi Pendopo Agung Ngambar Arum, warga sekitar, serta tokoh-tokoh penting setempat. Para hadirin tampak mengenakan pakaian khas seperti baju, penadon, dan celana gomboran atau ubed. Pada tanggal 31 Oktober, acara ditutup dengan wisuda siswa-siswi Sanggar Arum. Wisuda ini menjadi simbol lahirnya generasi baru yang diharapkan dapat melanjutkan pelestarian budaya dan pusaka di Ponorogo. Di Terminal Selaji Ponorogo, bukan hanya deru mesin bus yang terdengar, tetapi juga terdapat UMKM yang terus menghidupkan aktivitas ekonomi setempat. Salah satunya adalah warung makan legenda yang menjadi andalan para sopir dan penumpang. Warung Bu Makanti kini menjadi tujuan utama bagi mereka yang ingin mengisi energi sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Baik pemirsa, Terminal Solaji bukan hanya tempat para penumpang dan deru mesin bus, tetapi di balik itu ada denyut nadi ekonomi yang memastikan semua berjalan lancar. Salah satunya adalah urusan perut. Nah, di sini saya berada warung legendaris yang berada di Terminal Solaji, yaitu adalah warung makan Bu Makanti. Oke, kita langsung saja menuju ke warungnya. Baik pemirsa, sekarang ini kita sudah berada di warung Makanti. Kita langsung saja tanya-tanya ke pemilik warungnya. Mari. Assalamualaikum Ibu. Ibu dengan nama siapa Ibu? Kalau aku yang jual sehari-hari atas nama Bu Sidam. Oh Bu Sidam. Baik Bu. Mau tanya nih Bu, apa sih yang menjadi andalan para sopir dan para penumpang di warung ini Bu? Kalau sopir itu yang disukai di sini favoritnya nasi kare, ayam Jawa. Ya sama soto, ayam Jawa. Kalau penumpang sama ya Bu ya? Ya sama, nanti nasi pecel. Warung ini buka mulai jam 12 malam hingga pagi, membuatnya menjadi tempat persinggahan utama bagi mereka yang melakukan perjalanan malam. Di tengah kesibukan terminal, warung Bu Makanti hadir dengan suasana sederhana namun ramah. Menurut pemiliknya, Bu Sidap, menu-menu tersebut sudah lama menjadi favorit dan tidak pernah kehabisan peminat. Pemirsa, berita terakhir tadi sekaligus mengakhiri Teras Berita pada sesi kali ini. Nantikan berita terbaru terpercaya hanya di Teras Berita. Bersama saya, Saidah Adenia. Dan saya Iza Fatir Awanda bersama segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan Sampai jumpa.